Hai Universe semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di video kali ini kita akan ngonten apa, Jess? Dia have no clue. Enggak, dia udah punya clue. Di video ini kami akan mencoba interview bersama HB mengenai batas-batas takdir dan checkpoint yang sebaiknya kita jalani. Dan ada beberapa quote dari kubu kanan yang mengubah pandangan kami mengenai apa itu intervensi Tuhan. Di video ini kami akan membahas beberapa hal seperti adopsi anak. Apakah itu melanggar checkpoint, apakah itu melanggar takdir atau tidak, dan juga beberapa kasus anak adopsi, IVF, dan inseminasi, bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. So stay tune. Kita mulai dari chapter pertama nih, Jess. Anak adopsi, melanggar takdir atau tidak. Ini disclaimer dulu teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya kenapa aku pengen bawa hal ini sih? Ibaratnya kamu kan terima jadi bahwa nanti Keris udah siap untuk ngebantu. Jadi episode kali ini Anovers semuanya akan dibantu Keris. Jadi Keris akan langsung kami interview. Disclaimer dulu teman-teman. Kenapa gue pengen bawa episode ini? Jadi akhir-akhir ini aja banyak kisah dari family dan my friend juga, mengapa sih anak adopsi itu kok bermasalah, baik terhadap orang tuanya ataupun terhadap dirinya sendiri. Entah dia nakal lah, narkoba lah, dan yang lain-lain, ataupun dia nggak bisa akur sama orang tuanya. Disclaimernya adalah setelah aku pikir-pikir itu salah. Karena di dalam kehidupan selalu ada persentase, there's always everything for everything. Maksudnya anak kandung yang baik ada, anak kandung yang ngawur juga ada, anak adopsi yang baik pun juga ada, anak adopsi yang nggak bener pun juga ada. However, tapi kan kalau di keluarga atau di kasus klien sering banget, nggak tahu kamu ya, aku di keluarga sering banget nemuin dan ngegosip tuh dia anak adopsi makanya berantakan bla bla bla. Gimana ya, jumlahnya tuh nggak sedikit untuk dikatakan kesannya ada hubungannya. Padahal belum tentu, seperti yang aku bilang, anak adopsi yang baik juga banyak. Tapi ini yang anak adopsi kok jadi gak karuan terhadap dirinya dan orang tuanya. Ini ada apa nih? Apakah ada hubungannya dengan karena orang tuanya memaksakan checkpoint atau takdir, atau bagaimana? Itulah alasannya aku bawa episode kali ini. Iya, jadi sebenarnya di episode kali ini aku sengaja ya Kak Will ya untuk nggak terlalu deep scanning tentang kontennya, karena biar Kak Will yang nanya-nanya dan jadinya aku nggak terpengaruh atau bias gitu. Jadi bisa mungkin HB atau kubu kanan yang lainnya yang bisa lebih kasih jawaban. Seperti itu teman-teman. Yes, dan nanti kita mulai dengan cerita-cerita kisah nyata dulu mengenai anak adopsi yang bermasalah. Setelah itu baru nanti aku jumpin into Keris. Itu bisa ya? Oke. Kalau misalnya anak kandung terus tumbuh baik nggak bermasalah, ya udahlah ya Jess ya. Tapi kalau anak kandung tumbuh besar bermasalah, itu kita bisa sering mengatakan ini memang dia yang menggunakan kehendak bebasnya untuk problem, ya kan? Kalau anak adopsi tumbuh dengan baik dan tidak bermasalah, ya udah juga. Tapi begitu setiap orang berbicara anak adopsi tumbuh bermasalah, selalu dikaitkan dengan omongan-omongan seperti itu keluarganya harusnya nggak dikasih anak, memaksa bla bla bla, ya kan? Sering dengar kan, kita kan di kuping kan. Itu yang pengen aku cari tahu di video ini. Well, langsung aja di chapter berikutnya, cerita-cerita nyata dari beberapa keluarga dan kenalan kami mengenai kisah anak adopsi yang bermasalah. Kami akan coba membawakan 4 kisah anak adopsi yang bermasalah. Di sini ada dari keluarga dan juga ada yang dari kenalan. Dari aku dulu ya. Jadi aku pengen cerita secara singkat aja 3. Nanti dari kamu 1 kan. Dari aku tuh 2 keluarga, 1 kenalan. Basic. Secara singkat saja Willy. Secara singkat. Kamu udah tahu kata Keris. Oke, thank you Keris. Jadi aku cerita ke Anovers. Yang pertama, sebut saja keluarga gue ini yang bernama Rosa. Tentu saja bukan nama sebenarnya. Rosa ini perempuan tentu saja. Dia anak ya siapa tuh? Dia usia sekitar 30-an tahun. Dia sudah menikah. Dia dipaksa menikah oleh orang tuanya. Dan Rosa ini baru tahu bahwa dia adalah anak adopsi
setelah sekarang bermasalah dengan orang tuanya. Long story short, dia bermasalah dengan orang tuanya. Ibunya sudah meninggal, tentu saja ibu angkat. Sekarang tinggal ayahnya, bermasalah sengketa tanah lah, sengketa harta, dan yang lain-lain. Dan yang spesifik, Rosa ini sudah pernah mendonorkan salah satu anggota tubuhnya untuk anggota keluarga yang lain. Disinilah yang salah satu waktu itu gue dan Jaslyn diskusi, ini apa nggak ngubah checkpoint orang. Long story short, Rosa baru tahu bahwa dirinya anak adopsi di usia lanjut dan dia sudah punya anak. Bermasalah sekali sekarang. Dengan satu keluarga aku, dia bermasalah, kita bingung cara nolong sengketa Rosa dengan anaknya ataupun ya gitu dah. Itu yang Rosa. Kan secara singkat tadi kan. Yang kedua masih keluarga aku, sebut saja namanya Salma. Dia pernah menikah. Setelah dia menikah, dia divorce. Namun, dia sebenarnya tanpa bermaksud membawa agama, tapi dia seorang penganut agama yang taat. Gua nggak usah sebut agamanya apa, ya kan? Tapi dia mulai berubah banget sifatnya itu setelah divorce. Yang tadinya terkenal dia harusnya nggak begajulan. Pas menikah pun dia udah affair. Dia punya selingkuhan. Lalu akhirnya cerai dengan suaminya. Dan usut punya usut, setelah cerai dengan suaminya, jalan dengan berbagai pria. Dan yang terakhir ini dia jalan dengan suami orang lain. Dan punya anak. Itu. Jadi, Sebentar, itu waktu punya anak, istrinya masih bareng tinggal serumah? yes, aku bilang kan suami dari istri. Suami dari orang, intinya suami orang itu. Jadi bukan jalan dengan duda ataupun jalan dengan single man, enggak. Si siapa namanya tadi, nama samarannya, si Salma ini, dia sekarang jalan, dia udah punya anak dari suaminya yang resmi sebelumnya yang udah divorce. Sekarang Salma punya anak lagi dari suami orang yang masih berumah tangga sama istri gitu. Jadi Salma jadi pelakor gitu maksudnya? Exactly. Dan istrinya tapi nggak menyetujui itu? Ya tentu saja tidak. Tetapi aku nggak mau detailin gimana, cuma kebetulan I happen to know semua partai di sini. Tapi kalau aku jadi istrinya juga aku pasti bakalan nggak setuju sih. Ya, itu yang kedua mengenai Salma. Lalu yang ketiga, secara singkat, sebut saja namanya Ucok. Ini bukan keluarga. Ini anggap saja kenalan. Ucok ini dia dikenal oleh istilahnya Ibu RT. Istilahnya dikenal oleh Ibu RT setempat itu. Dia memang anak adopsi. Kita nggak tahu, aku nggak tahu kapan si Ucok mengetahui bahwa dirinya anak adopsi. Namun dia bermasalah banget sama ibunya. Ucok ini sampai terakhir ibunya dibiarin sampai meninggal dunia di rumah orang lain. Sengketa rumah bersama ibunya. Jadi rumah yang ditempati Ucok itu pengen dijual sama Ucok, pengen digadaikan. Ibunya nggak mau dong, keluarga ibunya marah. Jadi seakan-akan kayak, ini kenapa sih ini anak? Ada istilah orang-orang yang bilang kayak, ini anak nggak tahu diuntung, udah digedein sama orang tuanya, ibunya masih dikhianati, rumahnya mau digadaikan pula, ibu lu mau tinggal mana, dan seterusnya. Jadi udah ada Rosa, Salma, Ucok yang in a nutshell atau secara singkat bermasalahnya seperti itu. Nah sekarang giliran kamu. Sebut saja nama samarannya Shirley. Silahkan Jas. Jadi aku punya keluarga namanya Shirley. Shirley itu sebenarnya dijadikan sebagai alat pemancing karena ada seorang ibu yang sebenarnya nggak bisa punya anak, Kawil. Sudah bertahun-tahun lamanya. Akhirnya mengadopsi Shirley dengan harapan dia bisa memiliki anak kandung. Dan benar aja terjadi. Akhirnya setelah Shirley diadopsi, ibu itu melahirkan seorang anak kandung. Oke, lalu masalahnya gimana nih? Bermasalahnya si Shirley ini? Bermasalah mulai semenjak anak kandung dari ibu ini yang asli ini lahir. Oke. Shirley sirik sama anak ini, ketakutan kalau misalnya harta. Dari kecil aja udah mikirin harta loh, Kawil. Kalau misalnya harta, kasih sayang, semua-muanya jatuh ke anak yang kandung ini. Ini yang kalau nggak Ini salah, bibit sih. ini yang kalau nggak salah kamu pernah cerita anak kandungnya pernah pengen disakitin, disingkirkan kan? Iya, disingkirkan. By all means. Betul. Jadi
mau dihabisi anak kandungnya sampai dewasa. Iya, berarti ketahuan dong udah bibit jahatnya dong Shirley ini. Iya, dan Dia Shirley ini melakukan, sorry ya Kawil aku potong, Shirley ini melakukan beberapa kali tindakan kriminal. Salah satu contohnya, dia mencuri HP teman sekelasnya. Dan itu masih berada di usia remaja Kawil, sekitar 14 tahun lah. kok all of sudden 3 yang kisah ini nggak ada apa-apanya dibanding Shirley ya. Anyway, apalagi bermasalahnya? Pemalsuan ijazah, Oh shit. Terus dan masih banyak lagi. bagaimana? Bohongin orang tuanya. Aku baru mau nanya, ada masalah nggak dengan orang tua angkatnya? Masalah. Ada nggak yang Tapi- kamu tahu? Ya tapi untungnya mamanya sangat menyayangi dia. Tapi kalau papa angkatnya dia sih udah tahu sikapnya kayak gitu ya, nggak terlalu suka sama anak ini gitu. Walaupun sebenarnya dari awal tuh mereka tuh tidak pernah membeda-bedakan baik dari anak kandung maupun anak angkat, Kawil. Oke. Well, since Keris tadi bilang singkat saja Willy, aku rasa nanti kalau kita perlu revisit kembali yang 4 kisah itu, kita akan kunjungin kembali dengan detail-detail yang mungkin aku nggak miss ya. Tapi kita langsung tanya Keris aja ya. Jadi sebenarnya Keris, orang yang kekeh mengadopsi anak itu, gini, orang tua yang kekeh untuk mengadopsi anak sudah pasti mereka out of options, bukan? Nggak ada menurut aku orang tua yang ketika ingin punya keturunan langsung mikir adopsi. Pasti mereka mencoba natural dulu dong. Kecuali mereka tahu ada keterbatasan dari situasi badannya, entah mungkin mandul dan yang lain-lain. Tapi kalau orang tua normal itu pasti mikirnya natural. Baru out of options, udah insem nggak bisa, bayi tabung nggak bisa dan yang lain-lain, barulah adopsi. Dan cerita-cerita ini kan normal semua kan, termasuk yang Shirley tadi orang tua normal kan. Jadi aku langsung pengen tanya Keris, apakah orang tua yang kekeh mengadopsi anak itu memaksakan takdir, Keris? Iya, Willy. Hah? Iya, Willy. Kenapa beberapa dari mereka, anak-anak kecil itu, bertumbuh menjadi sosok yang keras kepala? Awalnya, mereka sebenarnya harusnya ada dekat dengan orang tuanya mereka. Tinggalnya maksudnya. Orang tua kandung. Orang tua kandung. Tetapi orang tua kandung tersebut, misalnya sudah dibesarkan anak tersebut, lalu dibuang begitu saja. Ini kelas balik ya Willy. Ketika seorang ibu tersebut sudah menyetujui untuk melahirkan anak ini, maka harusnya checkpoint atau takdir anak ini bersama dengan ibu yang melahirkannya. Anjir, nggak kepikir. Tapi semuanya tiba-tiba berubah dan pembelajaran anak ini pun menjadi berubah. Baik pembelajaran ibunya juga. Karena ibunya ini bergerak berdasarkan takdir. Sedangkan bayinya dari 1 sampai 9 bulan, ibunya tidak menggugurkannya dan tetap membesarkannya. Itu artinya takdirnya sudah mengunci bahwa anak ini akan dibesarkan di keluarga dari ibu yang melahirkan anak ini. Tapi ketika si ibu ini dengan free will-nya tidak mau untuk mengambil anak ini dan malah membuangnya begitu saja, ibu ini dosa yang sangat besar, Willy. Karena merubah takdir menjadi 360 derajat. Kok langsung mind blowing gini ya? I did not expect Keris langsung ke sini loh. Aku pikir Keris ngomongnya ke orang tua yang mengadopsi. Ternyata Keris malah ngomong ke orang tua kandung yang membuang anaknya istilahnya gitu. Ini yang kamu merinding tadi, Jess? Iya. Shit, aku gak kepikiran sampai aku bingung mau nanya apa. Dan sebenarnya orang tua angkat itu seharusnya tidak ada karma bersama dengan anak yang dibuang ini. Apakah boleh dikatakan itulah kenapa
kubu kanan terus-terusan mengintervensi, kok tidak terjadi kehamilan, kok tidak terjadi kehamilan. Apakah seperti itu, Keris? Biasanya pasti ada sebabnya, Willy. Kalau misalnya kedua pasangan tersebut sudah dicek oleh dokter, namun ternyata tidak ada apa-apa dan normal-normal saja, dan sampai untuk waktu yang cukup lama tidak bisa punya anak, tentu saja itu intervensi dari kubu kanan. Antara pasangan tersebut ternyata sering cekcok, antara salah satu dari mereka belum siap. Belum siap bukan berarti nggak siap selamanya kan, Keris? Timing bisa berubah ya? Betul, Willy. Oke, lanjut. Atau ini bisa juga terjadi pada keluarga yang punya anak. Aku sekalian saja bilang, ada orang yang ingin menambah anak lagi. Ya, banyak terjadi itu. Namun perhitungan kubu kanan merasa sebaiknya tidak. Jadi walaupun dia sudah memiliki beberapa anak, dia tidak akan bisa memiliki anak lagi karena intervensi juga dari kubu kanan. Kebanyakan kubu kanan mengintervensi dalam hal tidak bisa punya anak dibandingkan bisa punya anak. Setuju. Bukan setuju. Iya. Kan kamu yang mengatakan juga, Keris, di episode sebelumnya. Mengintervensi ketika tidak terjadi kehamilan daripada pas punya anak. Jadi are you saying, Keris, ketika udah terjadi kehamilan, sistem takes over, ambil alih? Betul, Willy. Tapi kalau dengan segala macam pertimbangan, tes kesehatan, semua sehat, pernah punya anak, tiba-tiba nggak bisa punya anak, itu intervensi kubu kanan. Well, bagaimana dengan kalau sudah punya anak, lalu pengen punya anak, tapi kubu kanan intervensi, makanya nggak terjadi kehamilan? Mereka tetap memaksakan dengan metode bayi tabung, insem. Atau misalnya berdoa berkali-kali. Ada yang akhirnya dikasih, Willy. Berdoa menurut aku nggak bisa dibilang memaksakan sih, Keris. Itu kan berharap. Tapi ketika manusia sudah action untuk IVF atau bayi tabung, itu kan sudah memaksakan. Itu bagaimana, Keris? Oh, dalam konteks hal ini tentu saja berdoa itu adalah harapan yang penuh, bukan? Betul. Untuk dapat mempunyai anak tersebut dan sangat ingin. Tindakan yang mungkin kamu pikirkan itu adalah bentuk pemaksaan, itu sebenarnya juga adalah harapan, bukan? Kata Keris. Iya. Mungkin akhirnya kubu kanan dapat memberikannya, tetapi checkpointnya akan berubah, Willy. Biasanya bisa menjadi lebih sulit daripada yang diperkirakan. Untuk si orang tua atau untuk si Untuk si orang tua terutama. Oh, karena memaksakan timing gitu ya. Memaksakan merubah timing checkpoint si orang tua itu. Ketika misalnya berdoa atau seorang jiwa ingin memiliki sesuatu, contohnya anak, mereka secara sadar pasti bertanya di dalam hati, apakah aku siap? Oke. Apakah aku siap menerima itu? Apakah aku sudah memikirkan matang-matang? Iya, aku siap. Tapi terkadang jawaban siap itu luput dari mata manusia tersebut, Willy. Terkadang ada beberapa manusia yang tidak memikirkan jangka panjang. Aku berkata seperti ini bukan untuk semata-mata menakutkan kalian untuk yang ingin memiliki anak. Memiliki anak dan membesarkan anak adalah sebuah hal yang indah yang terjadi di universe ini. Namun ketahuilah, mempunyai anak tentunya tidak semudah itu. Banyak orang tua dan anak, keduanya saling tidak bisa memahami satu sama lain, yang ujung-ujungnya tidak menambah hubungan dan pembelajaran hidup semakin lebih baik. Thank you, Keris. Balik lagi dengan insem atau bayi tabung. Let's say ada orang tua yang sudah memiliki anak laki, Keris. Dia ingin memiliki anak perempuan. Padahal mungkin takdirnya mereka harus punya anak 5 tahun lagi dan harus laki. Tapi ternyata orang tua ini memaksakan, nggak mau, aku maunya perempuan supaya imbang cowok dan cewek. Itu juga mereka ngubah checkpoint dong. Iya, Willy. Apalagi jika mereka punya uang, mereka punya akses ke teknologi medis, itu kan kemungkinan bisa terjadinya sangat besar, Keris.
Berarti mereka mengubah semuanya itu checkpoint dan takdirnya. Tapi kembali lagi Willy, lihat apakah ujung-ujungnya mereka mengalami masalah dengan pilihan mereka atau tidak. Tapi kan itu baru ketahuan setelah anaknya tumbuh besar, Keris. Memang Willy, siapa bilang kejadian setelah checkpoint itu tidak dapat terlaksanakan setelah bertahun-tahun? Aku ingin nanya yang agak mungkin rahasia, tapi nggak tahu boleh nggak dijawab sama Keris. Pertanyaanku, jiwa atau roh yang masuk rahim itu dia udah tahu belum kalau tiba-tiba dia akan dibuang oleh ibunya? Tidak Willy. Oh shit. Berarti murni kehendak bebas ibunya. Murni kehendak bebas ibunya. Karena di saat kehamilan tersebut ibunya biasanya masih bimbang. Kalau ibunya benar-benar tidak mau anak ini, dia bisa saja gugurkan. Ini sensitif ya, Anover semuanya. Kami nggak bilang bahwa mengabortus itu adalah tindakan mulia dan legal. Tidak, itu kami bukan menyarankan ke arah situ. Namun filosofi tentu saja tidak, kata Keris. Namun filosofi di balik ini adalah ya ketika ibunya itu bersedia melahirkan, harus siap dengan konsekuensinya gitu kan. Betul Willy, tidak bisa dibuang begitu saja. Ada yang mau nambahin, nanya, aku speechless soalnya. Jadi, walaupun ini salah satu kebesaran Tuhan juga Willy, walaupun misalnya di dalam rahim tersebut usia kandungannya sudah cukup besar, katakanlah 7 bulan, biasanya akan terkoneksi batin dengan sang ibu tersebut. Oke. Lalu? Ibu tersebut akan dibuat bimbang Willy, antara aku harus keep anak ini atau aku harus membuangnya. Walaupun ibu itu di depan orang-orang berkata, aku akan membesarkan anak ini lalu aku akan membuangnya. Tetapi bila usia janin yang sudah cukup besar itu berkoneksi dengan ibunya, maka ibunya akan mengalami kebingungan Willy. Disitulah biasanya mereka berpikir sangat keras. Stres, depresi. Oh my god, berarti most of the time yang aku pikir ibu-ibu itu stres, orang tuh ya, Keris, mungkin aku salah, tapi menurutku para ibu dan di mata para lelaki, kami berpikirnya, para laki nih, aku mewakili para laki, nggak semua tapi ya udahlah gitulah ya. Aku berpikir bahwa para ibu itu stres memikirkan nanti melahirkan sakit atau tidak, anaknya lahir bakal cacat atau tidak, ke depannya Beda ada Willy. unsur yang fundamental. Oh, Beda Willy. Itu ibu yang menginginkan kelahiran anaknya. Ibu yang tidak menginginkan kelahiran anaknya, tentu saja pola pikirnya berbeda. Walaupun sama-sama terkoneksi batin dengan janinnya, dengan roh yang ada di dalam janinnya. jadi istilahnya sistem kubu kanan sengaja malah tambah bikin bimbang ibunya. Tentu Willy. Sebagai fail safe terakhir itu. Betul. I didn't know this. I did not know this. Aku nggak tahu ini. Sampai ibunya mengambil langkah yang terakhir. Entah melahirkan atau mengcancel. Oke. Namun, kalau aku boleh jujur, kesalahannya lebih fatal yang sudah melahirkan namun dibuang. Kenapa jadi sensitif ya? Tapi Topik ya, ini sangat sensitif Willy. but Keris, kamu harus mengatakan apa yang harus dikatakan. Gue speechless. First, yang gue berharap Keris ngomong ke sini, dia dibanting ke sini. Wah gila. Berarti kasihan dong jiwa-jiwa yang harusnya checkpointnya ini dibanting oleh ibunya. Checkpointnya jadi berantakan semua itu, Keris. Betul Willy. Itulah mungkin sebabnya kenapa beberapa anak adopsi itu bermasalah. Karena tidak cocok
dengan takdir yang harus dilaluinya. Anak adopsi ini merasa ketidakcocokan dengan sang ibu. Memang ada beberapa kasus anak adopsi akhirnya mengalah. Ini biasanya yang terjadi. Anak adopsi tersebut mengalah dengan keadaan, baik saya anak adopsi, tapi saya mau belajar ke checkpoint yang baru, yaitu menyayangi orang tua angkat saya. Di situ checkpoint berubah lagi, Willy. Ketika seorang anak tersebut berkata, saya menerima bahwa saya adalah anak adopsi dan saya ingin menyayangi orang tua angkat saya. Di situ, kubu kanan akan membantunya, walaupun takdir pembelajarannya berubah. Namun tenang saja, tetap ada pembelajaran yang bisa diambil. Tetapi let's say jiwa bayi yang masuk, misalnya 55, ketika dia dibuang oleh ibunya, dia di keluarga baru, itu berarti bisa lebih sulit atau lebih mudah dong, Keris? Betul, Willy. Oh, oke. Makanya ketidaksinkronan tersebut bisa terjadi. Tadinya kupikir, Keris, bahwa jiwa itu sudah tahu bahwa dia akan dibuang. Ternyata tidak. Oke. Makanya seperti yang kamu akhir-akhir ini mendapatkan insight, Willy, bahwa beberapa orang-orang yang sudah tidak ingin berubah ke arah yang lebih baik malah berganti peran menjadi yang menyusahkan. Salah satunya seperti kenalan-kenalan yang kamu kenal itu, Willy, dan malah merugikan orang lain. Barusan inner circle kami bertanya kepada Keris, apakah anak yang sudah dibuang oleh ibunya masih ada ikatan karma? Gitu. Tentu saja. Sampai kapanpun, sampai akhir hayat mereka tetap ada ikatan karma. Spesialis ketemu baru kali ini aku bingung ngebawain mau apa, kayak udah dar ditendang gitu, bukan ditendang sih istilahnya. Ini seram, Willy, terus terang. Seramnya kenapa, Keris? Karena mengubah checkpoint yang sangat besar di kehidupan orang lain, Willy. Anak itu kan konteksnya orang lain, bukan dirinya sendiri. Selain dirinya sendiri, ada orang yang sebenarnya harus belajar. Bayangkan, Willy, belajar di tempat tersebut, namun diubah begitu saja. Wah, kikuk sih. Kikuk, berantakan, chaos, dan semua kata-kata itu ya yang seperti itu. Oke, kita agak less serius dikit yuk, Keris. Tadi agak tegang, aku pun tegang. Aku pengen yang agak lebih santai. Aku juga tegang, Kak Will. Anyway, aku pengen nanya ke Keris lagi. Let's say satu anak ini dibuang oleh ibunya dan dia diadopsi, berarti kan checkpoint baru. HB-nya masih sama atau rata-rata bagaimana, Keris? HB mah sudah ditugaskan dari masih dijanin, Willy. Oh, simply dengan berarti ada checkpoint baru, ya HB-nya bekerja dengan checkpoint baru itu. Betul, bukan masalah HB-nya di sini, tapi antara ibu dan anaknya. Oke, got it. Oke, sekarang giliran gue ngomong bentar, Ano first. Jadi tadi kami mengatakan bahwa ada juga intervensi kubu kanan justru lebih banyak di kalau sudah berusaha namun tidak terjadi keturunan atau kehamilan. Berikut ini ada cerita satu dari inner circle kami sendiri, satu lagi juga dari kenalan aku yang dosen. Aku mulai dulu dari Reynold, kenalan aku yang dulu sama-sama bergerak di bidang audio juga. Jadi dia itu bersama istrinya 8 tahun nggak punya anak. Susah banget. Dia itu akhirnya sampai ke Malai atau Penang ya, pokoknya antara Malaysia atau Penang, coba inseminasi. Kamu udah tahu beda inseminasi sama bayi tabung? Enggak. Inseminasi itu, nah ini juga buat bagi Anovers. Inseminasi itu adalah proses yang membantu supaya terjadi kehamilan, tetapi dengan cara menembakkan sperma sehat ke dalam rahim. Itu inseminasi. Jadi pembuahannya terjadi di dalam rahim. Kalau bayi tabung, pembuahannya di luar rahim. Oke.
Bedanya cuma itu aja. Tapi dua-duanya tetap udah pasti jadi atau bisa Enggak, kalau bisa gagal kan? inseminasi itu aku lihat terakhir Google ya, tingkat keberhasilannya sih nggak nyampe 80% katanya. Oh, I see. Kalau bayi tabung mungkin tinggi sekali. Oke. Anyway, sekali lagi inseminasi itu lebih murah aku rasa, tapi juga tingkat keberhasilannya lebih rendah dibanding bayi tabung. Bayi tabung lebih mahal, tapi juga tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Nah, Reynold ini, dia udah inseminasi, dia cerita, gua ke Malai itu, anggap aja Malai, aku lupa antara Malai atau Penang. Gua ke Malai, ada 4 dari berbagai dunia, India lah, ada Indonesia juga, dan orang Singapura gitu kan. Itu dibilang, dari 4 orang, 3-3-nya jadi insem. Kok cuma gua doang yang gak jadi katanya. Dan akhirnya dia setelah 8 tahun insem gak berhasil, dia sampai pengulangan ketiga. Inseminasi bisa diulang, pengulangan kedua, pengulangan ketiga kalau gak salah. Dia bilang, udah Will, gue nyerah. Gue rasa emang mungkin Tuhan gak ngasih anak. Setelah kerja sama aku cuma jeda 2 tahun di kantor itu, tiba-tiba dia punya anak. Aku nanya, kok bisa, Ray? Gak tahu, Will. Gue juga bingung. Istri gue mungkin lebih santai dan udah lebih gak mikirin dan udah gak kerja. Tadinya istrinya juga kerja, malah punya anak. Ini mungkin yang dimaksud Keris bahwa timing berpengaruh. Bayangin, natural kan gak bisa cara natural. Cara insem yang seharusnya lebih kuat dari cara natural pun gak bisa. Tahu-tahu di suatu hari yang random, mereka bisa punya anak, lahir. Betul, Willy. Dan satu lagi dari inner circle kami sendiri, kami sering menyebutnya tong samcong. Sama aku ingin menambahkan, Willy, ini banyak terjadi di negara kalian. Mereka menganggap punya anak banyak itu sama dengan punya banyak rezeki. Itu adalah hal yang sangat salah. Ya, apalagi bukan di perkotaan sih. Di perkotaan sepertinya udah gak seperti itu, Keris. Mungkin di luar perkotaan ya, di daerah-daerah yang masih berpikirnya seperti itu. Ya, aku setuju. Katanya anak punya rezekinya sendiri masing-masing. Iya, tapi dalam batas waktu tertentu harus kalian sendiri yang membiayai anak ini. Kalian tidak bisa lari dari masalah dengan berkata bahwa nanti anak juga ada aja rezekinya. Tidak seperti itu cara berpikirnya. Banyak anak yang ditelantarkan, kata Keris. Oke, thank you, Keris. Aku lanjut kisah inner circle ya. Ya, tadi yang gue bilang kami sering menyebut dia tong samcong. Habis mukanya emang mirip, kesannya biksu tong samcong. Jadi dipercaya reinkarnasinya biksu tong samcong. Jadi untuk menyebutnya kita sebut saja dia Mr. Sam. Aku mau menambahkan, Willy. Oke. Boleh kata yang tadi kamu ulang saja nanti? Ya boleh, silakan Keris. Kalau ujung-ujungnya kalian bisa punya anak banyak-banyak seperti itu, namun kalian tidak bisa membiayainya, dan kalian tidak mengerti cara mengurusnya dengan benar, kalian jangan senang terlebih dahulu. Kok aku ngerasa Keris agak marah ya? Aku bisa memahami kemarahanmu, Keris, karena aku sendiri juga gak suka dan tidak setuju dengan cara pikir masyarakat Indonesia yang berpikir banyak anak banyak rejeki. Apalagi daya beli mereka sangat terbatas. Misalnya UMR, tapi berpikir punya anak 5 itu banyak rezeki. Maaf, itu masuk kategori goblok, bego itu. Dan gue dengan tegas menyatakan itu. Karena ya itu gak masuk akal gitu loh. Gak ada istilah kayak UMR, terus gara-gara punya anak 5, nanti Tuhan memberikan rezeki. Oh, itu lu gambling, men. Lu berjudi itu. Jadi aku bisa memahami kemarahanmu, Keris. Dan kenapa itu bisa terjadi, Willy? Menurutmu, kalau tadi cerita temanmu, Ray tersebut, sulit mempunyai anak, kenapa orang-orang ini bisa mempunyai anak? Menurutmu bagaimana, Willy? Crap. Aku gak bisa jawab, Keris. Iya juga ya. Iya, aku gak habis pikir, Keris. Aku gak mampu menjawab itu. Aku mati kutu, Keris, aku akuin. Beda niat, Willy.
Awalnya karena beda niat. Yang satu mungkin mindsetnya, saya ingin punya keturunan, saya dan istri sama-sama berusaha agar bisa punya anak. Yang satu lagi cara berpikirnya, banyak anak banyak rezeki. Ya sudah, kubu kanan tidak membatalkan sistemnya. Sistem itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Loh, tapi apakah kubu kanan tidak ada pertimbangan sendiri? Tidak, Ini Willy. Karena orang tuanya juga harus belajar. mati lu. Betul, Willy. Itu yang terjadi. Lah lalu kalau begitu ada nggak bakunya pertimbangan kubu kanan? Kapan mengintervensi? Istilahnya ya, oke ini orang tua layak diberi keturunan, ini enggak. Aku jadi tambah bingung, Keris. Tidak bisa baku seperti itu, Willy. Karena kubu kanan melihat hal yang terkadang manusia luput. Aku boleh menyampaikannya. Silakan, Willy. Yang dimaksud Keris ini, dan gue juga coba nge-hack kubu kanan, kenapa nggak bisa dipakukan? Karena faktornya ribuan. Ya nggak ribuan tapi banyak. Satu, genetik kemampuan si janin. Genetik kemampuan si janin ini berpengaruh dengan roh yang masuk. Pembelajaran apa? Kalau pembelajarannya dia harus menghadapi ujian mental, fisik, janin dia harus kuat, right? Terus ada lagi faktor skor si janin, roh yang masuk janin berapa? 50, 55, 65, 70, dan masih banyak faktor lain. Itu yang maksudmu nggak bisa dibakukan ya, Keris? Betul, Willy. Mereka dengan susah dan luntang-lantung membesarkan anak tersebut. Namun, yang banyak terjadi dan para HB banyak juga mengeluhkan kepadaku, Willy. Kenapa orang-orang ini tidak masalah jika anak mereka tertabrak di jalan? Kenapa orang-orang ini tidak benar-benar mengurusi anak mereka dengan baik? Kenapa dibiarkan begitu saja? Ini HB-HB orang Indonesia, Keris? Sayangnya iya, Willy. Banyak terjadi di negara ini. Barusan kami ada diskusi kecil bersama Inner Circle. Mereka mengatakan bagaimana juga dengan orang-orang yang asal punya anak yang gak diurus, belum lagi kalau anaknya ruda paksa ya, ruda paksa dan yang lain-lain dibiarin di jalan segini. Dan itu Keris berkata ya itu juga sama dosanya. Ya tadi ada yang mau ditambahin? Konsekuensi dari kejadian tersebut akan ditanggungjawabkan oleh orang tuanya. Bahkan bukan hanya akhir hayat saja, Willy. Tapi setelah kematian akan dipertanggungjawabkan. Tapi sorry ya Keris, manusia yang bodoh secara spiritualnya, ya gue gak bilang gue pintar ya, tapi certainly gue gak bodoh. Manusia yang bodoh spiritualnya mana bisa berpikir seperti itu, Keris? Makanya mereka berputar-putar di sekitar situ saja, Willy. Aku juga bingung karena masyarakat Indonesia tadi Keris mengatakan ketika punya anak banyak jadi pelajaran, ibaratnya digebuk dengan keadaan. Betul, mati gue punya anak 3, gue nggak bisa membiayai, jadi lessons. Tapi mereka nggak mau mikir itu, malah mikirnya nyalain negara, nyalain pemerintah, nyalain kebijakan ekonomi lah, apalah itulah. Dan membiarkan anaknya di jalan. Mati, bikin lagi. Aduh. Ya ini sensitif, tapi itulah kenyataan yang terjadi. Dan aku sangat tidak menyetujui pola pikir seperti itu, Willy. Aku pun tidak setuju. Kita balik lagi ya, Willy, ke anak adopsi. Oh, yang Tong Samjong aku kelarin bentar ya. Silakan, Willy. Kami menyebut dia Sam aja. Nah, Sam ini dia sudah punya beberapa anak. Dia ingin punya anak lagi, tapi gendernya spesifik. Sam ini dari kalangan yang sangat mampu, jadi bayi tabung itu bukan masalah. Namun memang istrinya memilih pengennya insem. Dan aku baru tahu katanya kalau bayi tabung itu proseduralnya lebih banyak katanya, dan banyak suntik ini itu. Jadi si istri Sam itu nggak mau, malas, sakit gitu kan. Ya oke lah, manusiawi. Tetapi long story short, sudah beberapa kali insem gagal. Duit bukan masalah, waktu bukan masalah, financial jika terjadi anak pun bukan masalah. Tapi tidak terjadi juga.
ini intervensi kubu kanan. Jadi Willy, kesimpulannya, walaupun niatnya berbeda dengan sekelompok orang yang tadi pola pikirnya seperti itu, walaupun niatnya misalnya baik sekalipun, terkadang belum tentu kubu kanan juga mengizinkan hal itu terjadi karena banyak faktor itu tadi yang tidak terlihat atau luput dari manusia. Kamu tahu nggak yang si Sam nanya sama aku kan? Oh, Sam kan telepon kita masing-masing sendiri-sendiri. Bukan, ini belum lama ini kok, pas DA lagi ngonten. Oh, aku kayaknya lagi asik makan deh. Nah, aku penasaran Jess. Coba dong bro, lihat dong foto anak-anak lu. Karena aku tiba-tiba kayak dapet info, insight, nggak tahu bener nggak tahu salah ya. Gimana ya? Boleh lah, ini boleh spesifik lah. Intinya Sam itu udah ada 2 cewek, 1 cowok. Dia pengen punya anak lagi yang keempat, cowok. Supaya yang cowok ini yang anak lupa 3 atau 2, keberapa sih guys? Ya lupa lah, pokoknya intinya anak yang cowok sendirian ini nggak sendirian, ada temennya, right? Tapi tiba-tiba aku dikasih info dari kubu kanan, cek anak cowoknya. Kesannya kayak aku digiring di sini, that anak cowok, maksudnya anak cowok itu nggak pengen punya anak, nggak pengen punya adik. I was like, nggak mungkin. Soalnya aku ingat Sam pernah cerita ke kita berdua lewat telepon, pengen kan? Terus aku nanya sama si Sam, bro, si anak cowok lu ini kok gue dapet insight-nya nggak mau punya anak, nggak mau punya adik ya. Si Sam bilang sama istrinya, nggak mungkin bro Willy, soalnya si anak gue ini yang cowok ini udah nangis pengen punya adik gini. Tapi aku coba ngeradar, ngehack, bahwa by the way anak lakinya yang masih sendirian ini umur 6 tahun. Anak aku juga kan sekitar segituan kan. Aku ngerasa tuh kayak anak 6 tahun ini, dia mungkin ngomong iya di mulut, tapi begitu mungkin lahir, kaget dia. Tiba-tiba perhatian orang tuanya jadi beralih. Tiba-tiba yang tadi lu raja di antara 2 cewek, sekarang ada kedatangan raja kecil, ya kan? Mainan sekarang adil, lu dapat ini, si kecil dapat ini. Siap nggak tuh si anak cowok? Nah, aku diberi vision itu. Jadi lebih ke future ya, tapi emang Future. kadang-kadang vision bisa gitu sih. Soalnya aku bingung, kencang suaranya bilang, ini anak cowok belum siap punya adik lagi. Tapi kalau aku tanya Sam dan istrinya, udah nangis-nangis tuh anak cowoknya pengen punya adik. Dan ternyata ada validasi-validasi, gimana ya? Ya ada validasi-validasi tertentu yang si istrinya bilang, pantesan ya, kok tiap kali main ke rumah saudara atau apa gitu, dia gak suka ditiru, anak cowoknya ditiru, diikutin, disaingin. Pokoknya kayak ada padanannya dan ada kembarannya. Wah, itu lampu kuning. Ya dong. Iya. Kalau si anak cowok itu ibaratnya main-main ke rumah saudara aja, dia udah nggak pengen disamain, nggak pengen di Sama copy anak paste kecil lain ya? sama anak kecil lain. Lah nanti kedatangan sang adik yang cowok melalui bayi tabung ataupun insem itu forever loh. Iya bener, forever. Makanya. Iya ya. Tapi intinya sorry kita keluar dari topik. Masih topik sih, tapi itu tadi contoh di mana kubu kanan intervensi. Iya. Emang aku kerasa banget sih pas ngelihat, pas cerita kayak gitu, oh ini intervensi sih. Jelas. Duit nggak masalah loh. Iya bener. Mereka bukan orang tua yang actually mereka orang tua yang sangat baik. Kita saksi sendiri kok. Tapi ya kubu kanan intervensi. Barusan ada juga pertanyaan dari inner circle kami. Pertanyaannya menohok banget, bagus banget. Jadi sebagai orang tua yang kok susah banget berkendala untuk punya keturunan, sikapnya harus bagaimana? Tanya Keris. Jawaban Keris simple. Tunggu timing saja. Ya, seperti Renault tadi. Iya. Ya, tunggu timing teman-teman. Ya memang gak enak sih handover semuanya. Tapi dibawa santai saja, kata Keris. Aku rasa konsep ini ya walaupun gak bisa 11-11, tapi aku rasa 11-12. Gak tahu Keris mau timpalin gak. Sama konsepnya dengan rezeki. Jika orang belum siap diberi rezeki yang bertumpuk-tumpuk. Sama Willy. Sama timing, itu saja. it's all about timing. Oke. Sama Willy. Dia nanya lebih brutal lagi loh. Jadi sebenarnya adopsi dianjurkan atau tidak? I don't know. Keris, bagaimana menurutmu?
Kalau itu rumah untuk merawat anak-anak itu, aku rasa itu adalah tindakan yang mulia. Tapi kalau ada orang tua yang tetap ingin mengadopsi, aku rasa pikirkan dulu. Karena checkpointnya, takdirnya belum tentu sesuai dengan kalian. Terkadang apa sih yang orang-orang tua itu lihat terhadap anak-anak adopsi? Entah fisiknya, senyumnya, mereka suka. Bohong kalau orang pada pandangan pertama tidak melihat fisik. Ya. Iya, itu betul. Aku bisa bersaksi itu karena salah satu dari kisah tadi itu dipilih oleh orang tua angkatnya karena senyum. Dia senyum, lalu orang tua angkatnya, ini yang senyum di antara bayi-bayi lain. Jadi aku memilih dia. That's inside story. Jadi betul katamu, Keris. Bohong kalau orang tua angkat itu memilih bukan berdasarkan fisik. In fact, menurut aku, Keris, nggak ada sih orang tua angkat yang melihat bayi-bayi itu terus mikir checkpointnya yang mana yang paling cocok. Nggak ada sih kayaknya sih. Nggak ada. Atau ada juga yang mengadopsi karena kasihan. Itu juga ada. Ada, itu ada, Keris. Namun tetap mengubah checkpoint dia itu sebenarnya. Betul. Jadi, kalau dari aku pribadi dan aku diwakilkan oleh beberapa HB yang ada di belakangku sambil mendengarkan, kami kurang menyarankan. Lebih baik anak adopsi tersebut, misalnya dia dari panti asuhan, begitu dia beranjak dewasa, dia mencari pekerjaan sendiri, hidup mandiri, dan menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. Itu jauh lebih baik, Willy. Dan checkpointnya tidak semeraut itu. Nah, tiba-tiba aku dapat pertanyaan nih, Keris. Lalu bagaimana jika ada anak yang dibuang oleh ibunya? Satu, checkpointnya udah berubah berantakan baik bagi si ibu dan si anak. Kedua, let's say nggak ada orang tua yang mengambil. Ini anak terlantarkan. Apakah kebukanan diam saja? Oh, tidak mungkin diam saja, Willy. Biasanya apa yang terjadi? Setidaknya ada hal, entah itu kompensasi dari kebukanan untuk membantunya atau mengambilnya kembali. Alias meninggal. Ya. Serem ya, pedes rasanya dari kubu kanan. Ya karena ini pedes loh bagi Anovers. Gue paham ini bisa pedes dengernya. Tapi karena mungkin orang-orang Anovers, ya bukan Anovers, orang-orang yang mendengar video ini karena nggak berpikir. Kok bukan Anovers? Sorry. Ya sorry, gue kacau bawainnya. Intinya orang-orang yang menonton video ini mungkin nggak berpikir bahwa, dan Anovers tentunya, meninggal diambil kubu kanan itu sebuah sistem untuk nyelamatin lagi. Karena aku aja bisa ngerti pemahaman orang-orang di situ. Loh, kubu kanan harusnya menolong dengan cara mengutus orang baik untuk mengadopsi gitu loh. Pikiran orang biasa, Keris. Itu yang tadi aku pengen bawa gitu. Dan ternyata kubu kanan gak selalu seperti itu ya. Tentu saja tidak selalu seperti itu, Willy. Kalau tidak ada yang namanya konsekuensi, Willy. Kok jadi pedes banget ya? Kubu kanan tuh memang kubu Tuhan, tapi pedes loh cara kerjanya begini. Aku dengarnya agak tersayat, Keris. Aduh, itu sayang banget tadi gak bisa masuk audio. Tapi inner circle kami bilang dia kira-kira bisa ngerti apa yang dimaksud Keris tadi. Karena kalau gak ada sistem konsekuensi, orang seenaknya aja bikin anak. Orang seenaknya bikin anak dan berharap kayak tenang nanti pasti ada yang adopsi, tenang nanti pasti akan ada yang bla 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 gitu. Aku serem bawa ini nih, Keris. Seakan-akan kayak kita hilang sedikit rasa kemanusiaannya. Tapi ya sistem adalah sistem dan berbeda dengan standar kubu kanan. Tapi harus dibawakan bagaimana, Keris? Terkadang yang manusia pikirkan mulia belum tentu mulia, Willy.
Baiklah. Terus ada lagi pertanyaan, mungkin gue rasa ini udah mendekati akhir ya. Lalu bagaimana dengan anak adopsinya? Gimana tadi? Sorry. Harus bagaimana? Iya, itu bagaimana Keris? Saranmu sebagai HB dan para HB di belakang, assuming anak itu survive, nggak meninggal ya, bagaimana mereka harus melihat hidup ini dan menjalani hidup ini? Jadi dirimu sendiri. Jangan takut. Kamu bisa melangkah pelan-pelan. Mungkin awalnya kamu merasa sakit hati. Kenapa orang tuaku ternyata bukan kandung? Kenapa aku tidak diinginkan oleh orang tua kandungku? Apakah aku harus mencari orang tua kandungku? Kalau aku boleh sarankan, atau HB-HB lain sarankan, pergilah, cari jati dirimu yang sesuai denganmu, cari value kehidupan di luar sana. Kamu masih terlalu muda untuk itu. Bahkan orang yang sudah berumur saja tetap masih bisa belajar. Jadi, umur bukan masalah. Kalaupun kamu baru mengetahuinya usia 30 tahun, teruskanlah untuk belajar. Kamu tetap bisa menjadi manusia yang baik. Kamu tidak kekurangan dari manusia lain. Terkadang, walaupun banyak anak kandung di luar sana yang setiap harinya tinggal bersama dengan orang tua kandung, mereka belum tentu cocok. Dan lihatlah orang tua angkat yang sudah membesarkanmu. Kalau mereka benar-benar tulus kepadamu, maka berbaktilah kepada mereka setidaknya. Mungkin setelah mengetahui hal ini, hatimu belum tentu terketuk untuk menyayangi mereka. Tapi tidak perlu dipaksakan. Setidaknya berterima kasihlah kepada mereka, karena mereka sudah mengurusmu dengan baik. Kata Amin. Keris. Thank you, Keris. Aku rasa itu bisa jadi kalimat penutup yang baik sih, Jesslyn, Keris. Anything else, Inner Circle? Kalau ditanya, apakah aku harus mencari orang tua kandungku atau tidak? Kalau boleh, aku sarankan bersama dengan HB-HB yang lain, sebaiknya tidak. Kenapa? Karena belum tentu mereka ingin kehadiranmu. Belum tentu mereka menganggapmu. Mungkin kenyataan ini terdengar pahit. Tapi jangan jadikan kepahitan itu seperti sangkar yang tidak bisa membuatmu terbang kemanapun. Jadilah burung yang bisa terbang indah, mencari nilai kehidupan di luar sana. Amin. Amin. Oke, sekian dulu video dari kami kali ini, Hanover semuanya. Ini bukan hanya sensitif, tapi pedas, sakit seperti luka yang diolesi oleh jeruk nipis. Tetapi sistem adalah sistem, spiritual adalah spiritual. That's why dari tadi aku pengen ngomong ini, akhirnya kesampaian juga. Silakan guys. Willy. That's why kami Anomali selalu sering menekankan di akhir-akhir video bahwa jangan pernah berhenti belajar. Karena the moment manusia berhenti belajar, merasa paling benar, dan mengesampingkan semua hal-hal baru yang dianggap tidak benar, Apalagi moralitas, kata Keris. ya, maka susah sekali peradaban manusia untuk maju.
Dan kalau peradaban manusia tidak maju, boro-boro mau belajar spiritual. Itu saja. So, sekian dulu video dari kami kali ini. Thank you for watching. Please klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa pada video-video anomali yang lain. Bye-bye. Aku merinding, Kawil. Keris sebenarnya ada jawab, tapi Nanti aja. Oke, thank you Keris. Aku simpen dulu ya Keris. Aku merinding denger jawabannya. I love Keris. Itu jangan dimasukin Julius. Terus Tidak, ada pertanyaan. Willy. Lebih baik kamu di-cut dulu. Iya, di-cut. Terus aku mau nyampein pertanyaan. Enggak, katanya tinggal 2 menit. Oh, oke. Ya udah Bil, cut. Terus Nanti kamu langsung. marah, Willy. Karena kamu kesal, karena lagi seru-serunya. Kamu biasa seperti itu, Willy, kata Keris. Dia sampai hafal. Kata Keris gini, itu kan konteksnya orang tua kandung aslinya kan ingin mempunyai anak dan membesarkannya. Sampai usia balita dia diculik. Kalau anak ini ingin kembali ke orang tua kandungnya yang sangat mengharapkan kelahirannya tersebut, ya itu sah-sah saja. Beda Case. gimana ya? Beda protokol itu. Kalau yang tadi disebutin itu kan konteksnya kalau orang tua yang ngebuang anak. Gitu. Nggak tahu Julius, lu ikut speechless nggak? Gue speechless sih Julius. Kabila sampai nggak main HP tuh lihat. Bilang nggak main HP. Enggak, dari tadi tumben, anteng. Gil.